Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di video kali ini. Di video kali ini saya cuma mau sedikit sharing aja. Ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Kenapa kok harganya lebih mahal CC206 atau CC205 dibandingkan CC203 dan CC201? Nah, jadi gini ya teman-teman ya, buat sharing aja. Jadi yang pertama harus kita ketahui dan harus kita pahami adalah dari faktor produksi. Nah, jadi CC201 dan CC203 yang ada di pasaran saat ini itu berbeda, kadang ada yang berbeda dengan CC203 yang sama-sama ada di pasaran. Perbedaannya adalah perbedaan produsen. Nah, caranya gampang lihatnya. Jadi kalau misalkan di pasaran itu ini menurut saya ya data juga saya belum based on data karena saya cuma hanya melihat dari beberapa postingan di di marketplace ya. Jadi lebih banyak didominasi oleh produk dari Agung Craft. Nah, produk Agung Craft itu ciri-cirinya dia itu punya karakteristik yaitu memiliki dudukan seperti ini. Ada dudukan seperti ini dan kemudian ada ininya Agung Craft gitu ya, ada tulisannya di box mikanya tuh ada tulisannya Agung Craft. Nah, produk daripada Agung Craft itu dulu ada 3 produk sebelumnya. Untuk lokomotif sendiri ada 3 produk, ada BB301 kalau nggak salah, 301 atau 304 itu BB ya, Krupp, kemudian ada CC201 All Livery, terus ada juga CC203 All Livery. Itu sebuah masterpiece lah, peninggalan dari almarhum Om Yosep Ari. Nah, yang di pasaran saat ini banyak beredar itu adalah CC201, CC203. Nanti BB-nya akan saya ceritakan di video lainnya ya. Nah, CC201 di sini ada 203 ya, terlihat sama. Nih, kita langsung aja lihat ini. Jadi di depan teman-teman ini ada 2 lokomotif yang terlihat sama tapi sebenarnya berbeda. Perbedaannya apa? Yang ini adalah CC203 produk Agung Craft, kemudian ini adalah CC204 dari handmaders ya, dari buatan tangan. Nah, perbedaannya apa? Coba kita lihat ya. CC203 yang pertama, produk daripada Agung Craft. Nah, ini dia. Produk dari Agung Craft ini adalah produk yang dibuat secara massal ya. Dan juga sudah menggunakan mesin cetak inkjet dari biji plastik ya, kemudian dibentuk sedemikian rupa, kemudian jadilah lokomotif ini. Nah, ini untuk dari segi detail, kita lihat dari segi detail, lagi-lagi ini kembali ke saya. Kalau bagi saya seperti ini saya rasa cukup. Dengan apa? Dengan konsekuensinya harga yang cukup terjangkau teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Untuk harga seperti ini di pasaran itu berkisar dari 300 sampai 350. Biasanya tergantung lokasi ya, tergantung lokasi dan tergantung kuantitas jumlahnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini CC203. Kalau dari segi detail menurut saya udah cukup. Dari bentuk bogi, kemudian tanggal dan sebagainya, kisi-kisi, ini bagi saya cukup. Bagi saya ya teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini CC203. Nah, ini detailnya sudah menurut saya sudah cukup. Nah, ini lihat ya, tapi ada tapinya. Berbeda dengan dia yang handmade atau buatan tangan. Kenapa harganya lebih mahal? Yang pertama adalah dia tidak diproduksi secara massal. Itu jelas ya, dia jelas mempengaruhi harga. Karena biasanya made by order. Jadi ada order berapa puluh ya, kemudian baru dibuat. Ada masuk lagi order. Jadi dia periodik. Sebenarnya sama aja periodik, cuma bedanya ini dia terbatas ya, terbatas dari segi jumlah dan kemampuan produksi. Nah, ini beda ya, yang ini CC203, ini CC204. Agung Craft tidak memproduksi CC204, hanya memproduksi CC203 dan CC201 untuk saat ini. Karena yang BB nanti akan saya ceritakan, BB nggak lagi produksi. Jadi kalau teman-teman lihat ada BB301 buatan Agung Craft di pasaran, itu adalah produk lama. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini handmade ya. Memang kalau kita bicara dari segi detail, handmade jauh lebih detail dibandingkan Agung Craft. Bisa teman-teman lihat dari kisi-kisinya, kalau Agung Craft dia hanya menginikan seperti ini, pola ini sudah berlubang teman-teman. Kemudian pegangan tangannya ya, di sini dia pegangan tangannya, kalau Agung Craft dia menyatu, di sini dia terpisah. Jadi benar-benar seperti aslinya.
dari segi bogi ini ya. Kemudian kisi-kisi, semboyan juga bisa teman-teman lihat. Semboyannya juga berbeda. Dia lebih menonjol ya, lebih terlihat. Nah, ini juga bawah-bawahnya, kemudian kabel-kabelnya bisa teman-teman bandingkan ya. Rantai. Nah, ini berbeda. Harganya ini itu bisa 2 kali lipatnya ini. Tergantung detailingnya. Jadi biasanya para pembuat itu dia menawarkan tergantung detailingnya, mau yang high detail atau low detail. Nah, kemudian depannya juga bisa teman-teman lihat. Di sini dia menyerupai aslinya karena agak lengkung di sini. Agung Craft dia belum begitu lengkung ya, masih lurus justru. Nah, ininya lurus. Nah, tapi lagi-lagi teman, kalau buat saya pribadi, Agung Craft kenapa dia banyak di pasaran, karena memang dari sisi harga jauh lebih terjangkau. Kalau seperti saya gini, saya memang jarang sekali memperhatikan detail, tapi yang penting dia terlihat produknya rapi, kemudian harganya sesuai ya dengan ininya, biasanya saya ambil. Tapi kalau jadi orang beda-beda, ada yang misalkan dia memang fokusnya ke detail, dia nggak mau kalau misalkan yang low detail, pinginnya yang high detail ya. Nah, itu beda lagi. Tapi memang lagi-lagi sesuai dengan harganya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi ukuran juga bisa teman-teman lihat, ini berbeda. Nah, ini dia CC204 ini dia memiliki ukuran panjang lebih panjang daripada CC203. Meskipun kalau kita lihat dari sisi bogi ya itu sama, tapi panjangnya ternyata berbeda. Nah, itu dia. Nah, ini perbedaannya. Nah, tapi lagi-lagi ya teman-teman, memang di dunia kereta model sendiri banyak menjadi perdebatan. Sebenarnya skala HO yang sejati itu seperti apa, atau lokomotif Indonesia itu seharusnya seperti apa. Nah, jadi itu sejarahnya panjang juga, karena memang kalau saya lihat lagi produk dari Agung Craft ini awalnya sepertinya Om Yosep Ari dia beliau menyesuaikan dengan ininya dengan kondisi kereta luar, artinya mempermudah bagi para kolektor ya yang ingin bermain dengan kereta Indonesia, kemudian ingin bermesin dan berjalan. Jadi sebenarnya konsep awalnya adalah Agung Craft memfasilitasi supaya para kolektor tersebut itu mudah untuk mendapatkan ini. Jadi cukup lepas bogi, kemudian atau ganti sasis atau lubangi sasis, kemudian tempelkan mesin, selesai. Jadi seperti itu. Nah, tapi karena mungkin sekarang ada perkembangan teknologi mulai dari print 3 dimensi, print 3D, kemudian ada cutting laser di mana-mana, kemudian banyak munculan handmaders lainnya. Nah, itu sedikit sharing aja tentang kenapa sih harganya berbeda, karena banyak banget yang bertanya kenapa, apalagi misalkan bertanya CC206 atau CC205 kenapa harganya jauh lebih mahal daripada CC201. Nah, jadi teman-teman lihat dulu CC201 atau CC203 yang mana dulu. Kalau memang buatan Agung Craft, dia memang harganya di kisaran 300-an. Kalau lokomotif 201 atau 203-nya adalah handmade, itu harganya hampir sama sebenarnya, sama seperti CC206, CC205 ya. Harganya di 550 ke atas lah. Seperti itu. Oke teman-teman, itu aja sharing kita di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau cari ini, bisa langsung cek aja di akun Shopee kita, Indo Railways Design, atau Instagram atau WhatsApp, bisa langsung itu. Kita punya sekali banyak stok. Kita kedepannya berusaha untuk juga stok yang handmade ya, yang loko yang belum diproduksi oleh Agung Craft. Jadi kita mencoba untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin memiliki hobi seperti ini, sharing-sharing silahkan. Karena memang awalnya dulu saya juga nggak ngerti apa-apa, bermula dari kereta api baterai, Venva dan Rail King, sedikit-sedikit nabung untuk bisa memiliki kereta-kereta seperti ini. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia. Oke, bye.